Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Najwa Alifah dengan NPM 1703102400015. Di video ini kita akan membahas tentang pentingnya pemahaman tentang manusia, di mana penting untuk memahami manusia dalam konteks kebijakan sosial dan praktik-praktik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembelajaran ini, kita akan menggali berbagai teori dan perspektif yang dapat membantu kita memahami perilaku manusia, serta bagaimana pemahaman ini dapat diterapkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa tujuan dari pendirian suatu bangsa adalah untuk kesejahteraan setiap warganya. Oleh karena itu, memahami manusia secara objektif sangatlah penting. Setiap perilaku manusia mencerminkan banyak hal dan dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Tindakan manusia menjadi dasar dalam perilaku mereka, dan untuk itu kita memerlukan analisis yang mendalam serta pemikiran kritis. Salah memahami manusia dapat berakibat pada tindakan yang salah, yang pada akibatnya dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Salah satu karya yang menarik untuk dibahas adalah Agenda Psikologi Islam oleh Fuad Nasori. Dalam karyanya, menekankan pentingnya profesi yang berhubungan dengan manusia, yang bertujuan untuk memberdayakan orang lain. Sebelum kita dapat memberdayakan orang lain, kita harus terlebih dahulu menjadi individu yang kuat dan berdaya. Before empowering others, we must first become empowering people. Ini adalah prinsip dasar dalam profesi yang berorientasi pada pemberdayaan. Kita juga perlu mencermati kritik terhadap teori-teori yang ada, terutama dari perspektif barat. Banyak teori yang telah terbukti gagal dalam mensejahterakan manusia, misalnya Eric Fromm mengungkapkan bahwa meskipun manusia modern telah mencapai kemajuan material, mereka seringkali merasa hampa secara spiritual. Ini menunjukkan bahwa kita perlu mengganti paradigma lama yang tidak lagi relevan dengan paradigma baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Thomas Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu ditandai pergeseran dan pergantian dominasi ilmu pengetahuan tersebut. Paradigma ilmu pengetahuan lama tidak mampu lagi menjelaskan fakta-fakta, fenomena-fenomena, atau kecenderungan masyarakat akan diganti dengan paradigma baru. Dalam memahami manusia, kita juga harus memperluas wawasan kita. Teori-teori yang ada harus mampu menjelaskan fenomena dan realitas yang kita hadapi. Dalam konteks pelayanan sosial di Indonesia, para profesional yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang luas tentang manusia. Kecenderungan manusia untuk memahami realitas secara empirik harus ditingkatkan, dan kita perlu mengkritisi pendekatan rasionalisme yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup kompleksitas perilaku manusia. Ilmu adalah hal-hal yang dapat diamati atau observable area, khususnya ilmu tentang manusia dapat dipikirkan dan dirasakan atau conceivable area. Dan hal-hal yang tidak mampu dipikirkan atau dirasakan disebut unconceivable area. Khususnya pada perjalanan psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, yaitu upaya menelaah perilaku manusia secara conceivable. Kehidupan manusia adalah kesadaran. Ada berbagai aliran dalam psikologi yang menawarkan cara pandang berbeda tentang perilaku manusia. Misalnya, aliran psikoanalisis menekankan pentingnya alam bawah sadar, sedangkan behaviorisme fokus pada pengaruh stimulus eksternal. Di sisi lain, aliran humanistik berusaha untuk memanusiakan manusia dengan mendukung naluri dan kebutuhan mereka. Salah satu konsep penting yang perlu kita pahami adalah worldview atau cara pandang. Cara pandang ini mencerminkan keyakinan dan asumsi dasar kita tentang kehidupan. Dalam konteks Indonesia, kita memiliki sistem keyakinan yang kuat yang seringkali berhubungan dengan aspek spiritual. Oleh karena itu, pelayanan terhadap manusia harus dilakukan dengan pendekatan yang kuratif dan preventif. Worldview pertama kali digunakan dalam bahasa Jerman, yaitu Weltanschauung, oleh Immanuel Kant untuk menggambarkan susunan kepercayaan yang melandasi pemikiran dan tindakan manusia. Dalam konteks ini, kita juga perlu mengingat bahwa manusia adalah aktor utama dalam kehidupan. Mereka adalah penyebab masalah, penyandang masalah, tapi juga dapat menjadi pemecah masalah. Dengan memahami fitrah manusia, kita sebagai manusia dapat membantu mereka untuk menjaga diri dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Fitrah menurut Al-Qurtubi adalah kesucian jiwa dan diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang memungkinkan mereka untuk mengenal penciptanya dan berbuat baik. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan fitrah yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Profesor Dr. Muhammad Yasin mengeluarkan karya yang berjudul Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Dalam karya tersebut menjelaskan bahwa fitrah adalah innately predisposed to know good and to do good.
Akhirnya, tujuan dari semua upaya ini adalah untuk meningkatkan keberfungsian individu dan keluarga di Indonesia. Profesi yang berorientasi pada pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dengan memahami manusia dan berbagai perspektif, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mari kita terus belajar dan berusaha untuk memahami manusia dengan lebih baik, agar kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan peradaban yang lebih baik di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.